Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ahlil mujahidin at-tahirin amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. Artinya, dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasulnya yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan. Alhamdulillah teman-teman, pada kesempatan hari ini kita akan mengkaji isi kitab Riyadhus Shalihin lanjutan judul kemarin tentang muraqabah. Nah, sekarang yang ketujuhnya tentang yakin dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita apapun yang kita kerjakan di dalam dunia ini, kita harus yakin teman-teman ya. Yang pertama, yakin dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ini surat Al-Imran ayat 173 174 ya. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله Wallahu zu fadlin azim. Sadaqallahul azim. Artinya yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya sekelompok manusia orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami. Dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak mendapat bencana apa-apa dan mereka mengikuti keridhaan Allah, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Di sini bahwa dikatakan kita harus senantiasa mentaati Allah dan Rasulnya. Walaupun orang-orang Quraisy ini akan menggempur kaum muslimin, tetapi para sahabat dan kaum muslimin ini mentaati Allah dan Rasulnya, maka Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan atau nikmat dan karunia yang besar. Jadi nikmat karunia yang besar ini, satu, mendapatkan kemenangan dalam peperangan. Kemudian yang kedua, ketika kita gugur pun mati syahid, misalnya kita meninggal atau mati syahid, maka ada pahala yang besar dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Pahala yang besar ini adalah mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin ataupun siapa saja yang meninggalnya mati syahid, tidak lain adalah surga Allah yang luas seluas langit dan bumi, yaitu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini di surat Al-Imran, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, kemudian dia menggempur di dalam medan perang, dalam pertempuran, kemudian gugurnya pun di sisi Allah mendapatkan karunia yang sangat besar. Artinya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa tawakkal 'ala hayyil ladzi la yamutu, dan bertawakallah kepada Allah yang hidup kekal yang tidak mati. Jadi kita dianjurkan untuk bertawakal kepada Allah ya. Apapun yang kita kerjakan, hasilnya itu kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha kekal yang tidak mati. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun,
dan hanya kepada Allah hendaknya orang-orang yang mukmin bertawakal. Jadi bertawakal ini sangat penting ya, kita harus yakin kemudian bertawakal, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, biar nanti Allah yang atur untuk kehidupan dalam dunia ini. Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang teman-teman, kalau kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu, bekerja dengan baik, beribadah kepada Allah, itu harus memiliki tekad yang kuat, atau bertobat dari dosa-dosa, bertobat dari maksiat, ini harus memiliki tekad yang kuat. Atau kita ingin menjalankan kesuksesan di dunia sampai ke akhirat, itu pun harus tekadnya harus kuat. Setelah tekad kuat kita kerjakan, setelah kerjakan apapun hasilnya kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap tawakal dan yakin ini, yakin atau tawakal ini adalah sifat yang harus dimiliki setiap mukmin, baik mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuhu. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Jadi sebetulnya teman-teman, dalam dunia ini kan semua urusan rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan mencukupkan keperluan, kebutuhan kita ya, sesuai iradat Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya nggak ada orang-orang yang misalnya kelaparan, kemudian kekurangan harta, itu semuanya ujian. Ataupun mendapatkan harta yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, itu pun ujian. Tergantung kita menggunakannya untuk apa di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Al-Anfal ayat 2. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah. Jadi orang-orang yang beriman itu adalah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, kepada hari akhir, kepada kitab Allah, kepada takdir, qada dan qadar. Semuanya itu ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, baik mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Nih ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah. Orang beriman itu apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Ya, jadi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya itu apabila disebut nama Allah itu gemetar hatinya ya, kemudian semakin mendekatkan diri kepada Allah, kemudian dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hasil apapun yang kita kerjakan ini akan baik, karena kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemarin kita sudah bahas ya, namanya itu kemarin kalau tidak salah muraqabah. Ya, ini harus yakin, harus bertawakal kepada Allah. Jadi kita disuruh yang pertama itu tekad, yang kedua keyakinan, dan yang ketiga adalah bertawakal kepada Allah. Apapun hasilnya, Allah yang akan memberikan hasilnya. Makanya teman-teman ketahuilah bahwa tidak ada kerja keras, kerja keras itu semuanya pasti ada hasilnya. Ya, sesuai apa yang kita kerjakan. Semakin kita kerja keras, semakin kita bergerak di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka semakin banyak yang dapat kita dapatkan ya hasilnya. Makanya kita harus bertekad, kemudian yakin, kemudian urusannya itu pasrahkan sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini ada hadis 679 tentang bertawakal ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra tagdu himason wa taruhu bitonan. Umar radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Tawakal itu pasrah, hanya menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu ya, kita bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepadamu. Sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung yang berangkat di pagi hari dalam keadaan lapar, lalu pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Ya teman-teman, dipikir-pikir kan kita lihat ya, semesta alam ini semuanya bergerak, termasuk salah satu yang dicontohkan adalah burung.
Burung ketika dia berangkat atau pergi dari sarangnya itu perutnya kosong. Ketika sore hari perutnya kenyang sekali ya. Dia mencari rezeki dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita ya sebagai manusia, maka kita gunakan kesempatan atau waktu yang sebaik-baiknya supaya kita mendapatkan kenikmatan hidup di dunia dan hidup di akhirat. Kemudian ini pelajaran hadis tersebut adalah memberikan anjuran untuk bertawakal dalam segala kondisi. Apapun kondisi kita, itu kita harus tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam keadaan lapang, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang, kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berusaha dan bekerja untuk mendapatkan rezeki adalah bentuk tawakal yang benar. Seperti burung tidak diam begitu saja. Ia pergi di pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Masya Allah ya. Ini perumpamaan Umar bin Khattab ini sangat bagus sekali ya. Sangat hebat sekali. Kita suruh belajar kepada burung ya. Siapa teman-teman kalau lagi berputus asa, kehidupannya kelihatannya susah segala macam, kita lihat seekor burung. Bahwa rezeki ini jangan manusia. Burung pun tadi dikasih rezeki sama Allah. Tergantung kita tekadnya kuat, kemudian usahanya juga kuat, kemudian kita bertawakal kepada Allah, menyerahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti menyerahkan ini, bertawakal ini kita harus perbanyak doa ya. Karena doa itu adalah ibadah, bisa menembus ke aras, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus perbanyak doa, kemudian sholat juga nggak boleh ditinggalkan, puasa juga kita kerjakan, sunnah-sunnah Nabi kayak puasa Senin Kemis dikerjakan, tahajud dikerjakan, kemudian sholat duha dikerjakan. Insya Allah ketika kita itu dikonsepkan atau digabungkan dengan bekerja keras, maka Allah akan memberikan hasil yang maksimal ya teman-teman. Jadi kerja keras itu tidak akan mengkhianati hasil ya. Jadi kerja keras itu tidak akan mengkhianati hasil. Demikian teman-teman pada kesempatan pengajian pagi hari yang cerah ini, bahwa dalam kitab Riyadhus Shalihin selain memberikan motivasi kepada kita pada hari ini adalah kita harus yakin dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pengajian yang singkat ini mendapatkan ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menjadi hamba-hamba pilihan Allah, menjadi ahli surga, memiliki akhlak yang luhur dan memiliki ilmu dan ilmu yang bermanfaat. Kemudian kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa beribadah kepada Allah dan diberikan rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka, sehingga kita memiliki kenyamanan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian usikum binafsi wa taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.